Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa. Selamat datang di acara Ngode, Ngobrol Asik Hima PGSD. Sebelumnya, kenalin saya Mediana yang akan memandu acara pada kesempatan kali ini. Di sini kita akan mengobrol dengan narasumber yang sudah kita tunggu-tunggu nih, yaitu Bu Ika Yatri MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Selamat pagi Bu Ika. Selamat pagi, jelang siang, atau udah siang ini ya? Ya, gimana nih Bu kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa ya, hari Sabtu, weekend ini bisa ngode atau ngobrol bareng sama Hima PGSD. Mudah-mudahan sehat semua untuk teman-teman PGSD. Amin. Alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat ya Bu. Semoga teman-teman mahasiswa yang lagi nonton juga dalam keadaan sehat ya. Boleh diceritain nggak Bu, apa kesibukan Ibu di saat pandemi ini? Ya, kalau kesibukan di saat pandemi masih sama ya dengan rutinitas menjalani tugas dan tanggung jawab. Yang pertama tentu menjadi ibu bagi anak-anak di rumah, ya. Namun aktivitas di kampus ya masih menjalani aktivitas seperti biasa, mengajar sebagai seorang dosen, lalu menjalankan tugas-tugas tambahan sebagai ketua program studi, melayani Bapak Ibu dosen, melayani Bapak Ibu mahasiswa, gitu. Luar biasa sibuk sekali ya Bu. Oke, kalau gitu sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu kepada Bu Ika yang telah menyempatkan waktu pada hari ini untuk datang di acara ini. Kita di sini mau ngobrol-ngobrol asik dengan Bu Ika mengenai beasiswa apa aja yang ada di UHAMKA. Nah, sebelumnya juga kita udah nyiapin nih Bu beberapa pertanyaan dari mahasiswa aktif UHAMKA mengenai beasiswa yang mungkin bisa dijawab langsung oleh Ibu Ika. Kalau gitu kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya Bu. Boleh, boleh. Oke, pertanyaan pertama ini ada dari Imanda Telsia Ayu Piranti dari semester 1. Dia bertanya bagaimana cara mendaftarkan beasiswa di UHAMKA Bu. Oke, pertanyaannya terkait dengan beasiswa di UHAMKA ya. Cara mendaftarkannya tentu nanti tergantung dari beasiswa apa yang mau disasar. Mungkin sebelum bagaimana cara mendaftarnya, Bu Ika jelaskan dulu beberapa beasiswa yang ada di UHAMKA ya. Ya, beasiswa di UHAMKA itu pertama ketika teman-teman mendaftar sebagai mahasiswa baru itu ada beasiswa prestasi. Itu biasanya dilihat dari nilai raport di waktu SMA ya. Itu beasiswa prestasi ketika mendaftar. Lalu juga ada beasiswa Kartu Indonesia Pintar, itu yang dari pemerintah yang merata seluruh Indonesia, yang kalau Ibu Ika tidak salah itu bantuannya berbentuk UKT sebesar 2.400.000 ya. Dan itu terbuka untuk seluruh mahasiswa di Indonesia. Lalu ada juga KJMU, beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul ya. Tapi KJMU ini memang hanya diperuntukkan bagi teman-teman yang berdomisili atau yang secara kependudukan tercatat di wilayah DKI Jakarta saja. Artinya yang KTP dan KK-nya Jakarta ya. Lalu ada juga beasiswa bidik misi biasanya, tapi beasiswa bidik misi ini biasanya juga terbatas kuotanya. Lalu ada beasiswa Lazismu, itu beasiswa bantuan yang diberikan oleh Lazismu sebagai lembaga amil zakat, infak, dan sedekah yang bernaung di UHAMKA. Lalu ada juga beasiswa Sang Surya. Beasiswa Sang Surya ini biasanya beasiswa untuk pengkaderan ya, pengkaderan dalam artian yang mendapatkan beasiswa Sang Surya ini nanti memang diharapkan bisa mengabdi di amal-amal usaha Muhammadiyah gitu ya. Nanti ngajarnya itu entah di sekolah Muhammadiyah atau bekerja di kampus dan seterusnya gitu. Lalu ada beasiswa Yayasan Jakarta, itu biasanya juga diperuntukkan bagi teman-teman yang domisilinya di Jakarta.
Lalu ada beasiswa PPA, itu beasiswa PPA itu dari L2 Dikti, L2 Dikti wilayah 3 kalau kita ya. Itu ada beasiswa bantuan, ada beasiswa prestasi. 2 kategori biasanya kalau yang dari LL Dikti itu. Beasiswa prestasi itu biasanya dilihat dari nilai dan prestasi akademiknya. Kalau beasiswa bantuan biasanya dilihat dengan kebutuhan dan juga ada persyaratan yang lain-lainnya. Jadi itu banyak sekali macam-macam beasiswa, termasuk juga mungkin teman-teman mungkin yang punya orang tua bekerja di sebuah perusahaan gitu ya, itu biasanya perusahaan itu juga punya dana CSR yang diperuntukkan untuk pendidikan, termasuk juga perusahaan-perusahaan lain itu biasanya punya. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana cara mendaftarkan beasiswa di UHAMK, itu tergantung dari beasiswa yang diminati gitu, karena biasanya setiap beasiswa itu memiliki persyaratan yang berbeda ya, gitu kan. Nah, kalau cara mendaftarnya, pertama ketika ada informasi ya kita daftar dengan memenuhi semua persyaratan itu. Mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih Bu Ika. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan ya, kalau mau daftar di beasiswa yang ada di UHAMKA itu jenisnya banyak dan tergantung mau daftar di beasiswa apa gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, ini ada dari Fariha Firdausi, semester 5. Bisakah apply beasiswa dari prestasi non-akademik yang diraih di semester tengah? Jika bisa, masuk ke dalam beasiswa apa dan bagaimana alur pengajuannya? Apakah sepadan dengan prestasi mahasiswa yang membawa nama baik kampus? Iya, beasiswa prestasi non-akademik ada ya. Jadi UHAMKA juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang mendapatkan prestasi non-akademik. Misalnya menang lomba catur tingkat provinsi misalnya ya, atau menang lomba karate tingkat nasional dan seterusnya. Itu ada beasiswanya. Prosedur pengajuannya itu melalui wakil dekan 3. Jadi kalau teman-teman menang ada medali atau sertifikatnya, itu sertifikatnya lalu dibuatkan surat pengantarnya. Surat pengantarnya nanti biasanya mengetahui ketua program studinya, lalu kita masukkan melalui wakil dekan 3 dan akan ditembuskan ke tingkat universitas di KA gitu, di bawah wakil rektor 3 di bidang kemahasiswaan. Jadi bisa. Jadi kalau teman-teman semester 5 misalnya ikut sebuah lomba, nanti apply-nya begitu. Tinggal sertifikatnya, ada surat pengantarnya, lalu nanti kita proses. Nah, pertanyaannya tadi apakah sepadan atau tidak, yang sejauh ini Bu Ika ketahui, kalau beasiswa prestasi seperti ini dia bentuknya nanti konversi SKS gitu ya, tapi juga tergantung. Jadi ada yang dikonversi 2 SKS, ada yang 5 SKS dan seterusnya. Jadi tergantung prestasinya. Itu untuk beasiswa prestasi non akademik. Baik, terima kasih Bu Ika. Selanjutnya pertanyaan ketiga, ini ada dari Anang Rizky Usahawanto semester 5. Pertanyaannya, beberapa beasiswa, salah satunya beasiswa PPA, itu apakah masih ada atau tidak? Kemudian di UHAMKA sendiri ini untuk transparansi dan birokrasi beasiswa itu bagaimana? Terima kasih sebelumnya. Iya, terima kasih untuk Bu Ika, jawab dulu yang terakhir ya, untuk transparansi dan birokrasi beasiswa di UHAMKA itu bagaimana? Jadi Biro Akademik itu punya satu bagian yang namanya bagian kemahasiswaan. Biasanya beasiswa nanti administrasinya di sana gitu ya. Kalau untuk transparansi selalu transparansi karena setiap informasi selalu di-share ya. Jadi kalau misalnya tapi kan memang teman-teman kadang mungkin saking banyaknya grup dan saking banyaknya informasi, jadi kadang suka kelewat gitu ya. Taunya ketika teman udah ngurus, ikut beasiswa ini yuk gitu, baru tahu emang ada gitu ya. Jadi kalau
informasi biasanya kan juga selalu dibagikan di sosial media, di grup-grup WhatsApp dan seterusnya. Itu hari ini merupakan satu bentuk transparansi yang sangat amat transparan ya, karena sosial media itu bisa diakses oleh siapapun gitu ya. Tinggal bagaimana literasi digital kita supaya bisa ya mengikuti, mengetahui informasi-informasi yang ada gitu. Yang selanjutnya kalau beasiswa PPA yang dari LL Dikti itu biasanya itu ada di semester ganjil ya, tapi memang ini di tahun 2020-2021 itu sepertinya agak tertunda ya beasiswa itu gitu yang PPA itu. Yang PPA itu ada dua macam ya, yang tadi Bu Ika bilang, ada yang prestasi akademik, ada yang bentuknya bantuan gitu. Baik, terima kasih Bu Ika. Karena sekarang sudah masuk waktu Jumat dulu ya Bu. Ya Ibu, ini kita lanjut aja ya Bu, karena sudah komat juga. Oke. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Hikmatul Rumaya semester 3. Pertanyaannya, apakah penerima KJMU bisa sekaligus mengikuti beasiswa KIP? Dan jika sudah pernah mendapatkan KIP tersebut, apakah masih diperpanjang atau tidak? Iya, pertanyaannya apakah yang mendapatkan KJMU juga bisa mendapatkan KIP ya? Sejauh ini persyaratan kalau beasiswanya sama-sama dari pemerintah ya, itu kan sama-sama dari pemerintah ya, itu biasanya nggak bisa double. Jadi kalau sudah dapat satu beasiswa, pasti beasiswa yang lain nggak bisa gitu. Baik, terima kasih Bu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Laila semester 1. Dia bertanya, hampir rata-rata semua beasiswa yang dia tahu ada persyaratan yaitu memiliki surat keterangan tidak mampu. Jika ekonominya masih tidak bisa dianggap tidak mampu, tapi cukup berat juga untuk bayar biaya 100%, apa ada beasiswa lain yang bisa untuk anak-anak ekonomi menengah dan di luar domisili Jakarta? Nah, jadi memang ini ya, apa namanya, rata-rata beasiswa pasti ada persyaratannya dan salah satunya biasanya keterangan kurang mampu gitu ya. Pertanyaannya, ada nggak beasiswa untuk yang nggak pakai persyaratan itu? Ada, biasanya kalau PPA yang prestasi itu nggak pakai surat keterangan tidak mampu. Terus tadi ya, kalau apply beasiswa prestasi itu juga nggak pakai surat keterangan tidak mampu. Terus sekarang itu kan banyak sekali program-program dari pemerintah yang terutama yang program MBKM itu ya, itu kan juga diberikan beasiswa tanda kutip karena yang mendapatkan atau yang mengikuti program itu biasanya melalui seleksi dan itu biasanya dia mendapatkan bantuan biaya kuliah 2.400.000 sama biaya hidup 1 bulan itu 1.250.000 kalau untuk sekarang. Berarti kalau kegiatannya 4 bulan dia dapat 5 juta ditambah 2.400.000 jadi dapat 7.400.000 misalnya begitu. Itu juga nggak pakai apa namanya, nggak pakai surat keterangan tidak mampu gitu. Iya, baik, terima kasih Bu. Jadi untuk beasiswa yang tidak menggunakan surat keterangan tidak mampu juga ada ya teman-teman. Salah satunya ikut program MBKM itu juga diberikan beasiswa juga. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Tia Rahmanina, semester 1. Pertanyaannya, saya ingin bertanya, sewaktu pendaftaran kuliah di UHAMKA itu kan saya ngikut beasiswa prestasi dengan jalur rapot. Dan jika nanti saya mendapat IPK lebih dari 3,0, maka beasiswa tersebut akan otomatis diperpanjang atau harus menghadap bidang akademik lagi untuk pengajuan beasiswa tersebut. Dan saat ada rapat paripurna, saya mendengar salah satu cutting menyuarakan keluh kesahnya karena merasa tidak
merasa dipersulit dalam proses pengajuan beasiswa. Apakah hal ini masih akan terjadi? Karena saya takut akan mengalami hal ini juga. Baik, jadi beasiswa prestasi yang kalau IPK-nya masih di atas 3,0 nanti diperpanjang ya. Itu mungkin karena kemarin ya, karena memang di semester kemarin itu ada peralihan yang tadinya berlapornya ke Kasubag Keuangan di masing-masing fakultas, tapi semester kemarin kan berlapornya ke pusat ya, ke bagian keuangan pusat gitu ya. Jadi mungkin agak kreditnya karena peralihan aturan. Mudah-mudahan di semester besok tidak repot lagi ya untuk peralihan untuk melaporkannya gitu. Jadi betul harus dilaporkan karena harus dipastikan yang bersangkutan betul-betul mendapatkan IPK 3,0 dan akan meneruskan studinya. Artinya gini, tidak ada masalah dalam studinya gitu ya. Gitu. Jadi kalau kemarin agak cerita kakak tingkatnya agak dipersulit, sebenarnya bukan dipersulit ya. Mungkin ketika bertanya ke prodi, lalu prodi suruh tanya ke bagian keuangan. Ketika tanya ke bagian keuangan di fakultas, disuruh ke limau gitu ya. Jadi ada karena memang itu peralihan kemarin, peralihan informasi untuk perpanjangan beasiswa itu. Mudah-mudahan semester besok tidak, dan tentunya juga nanti dari bagian keuangan, dari prodi akan menginformasikan untuk yang memperpanjang lapornya ke sini gitu ya. Jadi udah langsung ke sini, nggak ke sana lagi. Gitu. Mungkin itu. Oke, baik. Jadi tidak dipersulit ya teman-teman, tetapi hanya ada perubahan peraturan peralihan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Novianti semester 5. Pertanyaannya, apakah ada beasiswa untuk mahasiswa semester tinggi? Jika ada, apa saja? Dan jika tidak ada, adakah rekomendasi beasiswa lainnya? Beasiswa untuk mahasiswa semester tinggi. Tadi kalau disebutkan ada kegiatan-kegiatan MBKM itu menyasarnya memang mahasiswa semester 4 ke atas ya, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau semester 1, 2 sih prodi belum menganjurkan karena teman-teman kan baru peralihan dari masa SMA ke masa kuliah gitu ya. Jadi banyak. Terus kalau teman-teman suka searching ya, sekarang kan sekali lagi informasi kan sudah sangat amat terbuka ya. Itu di di Kemendikbud itu juga suka ada bantuan beasiswa penelitian gitu ya. Tapi memang tergantung bagaimana kita meng-apply-nya. Jadi pertama harus update informasi atau kita mencari informasi gitu ya. Yang kedua, beasiswa itu bentuknya macam-macam. Jadi jangan hanya dipandang beasiswa itu kita ngajuin terus kita dikasih uang untuk bayaran gitu ya. Tadi salah satu MBKM itu juga salah satu bentuk yang upaya pemerintah atau program pemerintah untuk memberikan bantuan dan beasiswa ke para mahasiswa gitu. Dan alhamdulillah loh kalau mahasiswa PGSD itu kemarin banyak sekali yang dapat ya, yang ikut kampus mengajar saja itu ada 43 orang. Belum lagi yang pertukaran mahasiswa, belum lagi yang studi independen, dan prosesnya itu semua sama. Mereka dapat bantuan biaya uang kuliah, dapat biaya hidup gitu. Oke, baik. Jadi untuk semester tinggi itu ada beasiswanya ya teman-teman. Salah satunya seperti MBKM. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Caesarea Zahra Harmoni semester 1. Pertanyaannya, kalau kita sebagai penerima beasiswa KJMU, apa tuntutan yang harus kita hadapi? Misalnya IPK harus sekian atau ikut pelatihan-pelatihan dari pihak KJMU? Ya, ya Bu Ika lupa, ada satu lagi beasiswa yang juga banyak anak-anak UHAMKA apply itu beasiswa Basnas ya. Mungkin teman-teman juga kemarin ketika di-share informasinya juga banyak ya. Jadi beasiswa Basnas itu
Ya dengan persyaratannya juga sama tentunya. Pertanyaannya tadi KJMU itu persyaratannya apa? KJMU itu persyaratannya IPK yang pasti tidak boleh di bawah 3,0, jadi harus 3, ke atas. Lalu yang selanjutnya harus menyelesaikan studinya tepat waktu. Lalu yang selanjutnya tidak boleh pindah program studi. Jadi misalnya tadinya ngajuin atau di awal prodi PGSD, terus tiba-tiba nanti semester 3 mau pindah ke bahasa Indonesia, itu nggak bisa. Jadi harus menyelesaikan studinya di program studi awal ketika dia mengajukan beasiswa itu. Sejauh ini sih persyaratannya itu kalau untuk KJMU, dan KJMU itu termasuk beasiswa yang nominalnya cukup besar ya menurut Bu Ika, karena selain dapat dia biaya kuliah kita tuh dibayarkan sesuai dengan biaya kuliah. Jadi kalau misalnya biaya kuliah kita 6 juta ya dibayarkan 6 juta plus dapat biaya hidup gitu. Kalau nggak salah nominalnya itu satu semester bisa sampai 9 juta KJMU itu. Gitu. Jadi itu untuk syarat-syarat KJMU. Baik, terima kasih Bu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari saya Saraya juga, semester 1. Izin bertanya, untuk beasiswa YBJ atau Yayasan Beasiswa Jakarta, berapa peluang UHAMKA keterima dalam beasiswa ini? Oke, pertanyaannya peluang ya. Kalau berbicara peluang, tentu kita berbicara mahasiswa UHAMKA itu sebagian besar dari Jakarta atau bukan gitu ya. Dan sepertinya sih mahasiswa UHAMKA sebagian besar dari daerah DKI Jakarta. Karena YBJ itu sepengetahuan Bu Ika juga dia diperuntukkan bagi mahasiswa yang domisilinya DKI Jakarta ya, artinya yang status kependudukannya di wilayah DKI Jakarta. Jadi peluangnya sangat besar dan YBJ itu juga termasuk beasiswa yang tanda kutip itu mudah mendapatkannya dan syaratnya juga tidak terlalu rumit. Setiap semesternya ketika memperpanjang nanti hanya perlu pengajuan ulang dengan melampirkan nilai gitu. Jadi peluangnya besar. Yang penting DKI lalu mengajukan, lalu nanti perpanjangannya itu juga tidak terlalu rumit kalau YBJ itu. Dan nominalnya juga lumayan. Mungkin kalau sekarang, karena kalau dia kan waktu itu saja sudah 3,6 ya, sekarang mungkin tuh sudah 4,2 karena setahu Bu Ika dia tuh menyesuaikan dengan UMR DKI ya kalau nggak salah YBJ itu. Nah, tapi kurang lebih segitulah gitu persisnya. Ini Bu Ika belum update kalau yang tahun ini tuh YBJ dapatnya berapa gitu. Oke, baik. Jadi untuk YBJ ini peluang kita besar selama kita berdomisili di Jakarta ya, teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Natasha Kirana, semester 1. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat esai maupun syarat lain untuk daftar beasiswa? Kalau kita sudah dapat beasiswa prestasi, apakah beasiswa lain seperti di luar UHAMKA akan terhalang? Karena ada beasiswa yang tidak ingin si penerima mendapat double, atau bagaimana ya Bu? Oke, cara membuat esai atau syarat untuk pengajuan beasiswa itu tergantung dari beasiswa apa yang mau kita sasar ya. Sekali lagi itu penting. Jadi kalau beasiswa A syaratnya A, B, C, D, beasiswa B syaratnya E, F, G, H, beasiswa C syaratnya I, J, K, L. Ya kita penuhi syarat itu yang pertama. Terus kalau sudah dapat beasiswa prestasi, apakah beasiswa lain atau luar UHAMKA akan terhalang? Kalau dapat beasiswa prestasi di UHAMKA lalu apply beasiswa yang lain di luar, itu masih bisa. Yang nggak boleh itu biasanya UHAMKA luar-luar gitu ya. Jadi kalau sudah dapat beasiswa prestasi, biasanya nggak bisa lagi mengajukan beasiswa lazismu misalnya gitu ya. Seperti tadi biasanya kalau sudah KIP nggak bisa lagi dapat bidik misi atau nggak bisa lagi dapat KJMU gitu. Jadi kalau dapat beasiswa prestasi di UHAMKA terus misalkan apply ke luar mungkin dari perusahaan atau dari mana gitu ya itu masih bisa.
Oke, jadi boleh ya teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut beasiswa yang dari dalam UHAMKA dan di luar itu boleh, kecuali kalau yang di dalam ikut lagi, satu lagi yang di dalam itu nggak boleh, begitupun sebaliknya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika kita mendapatkan bantuan pendidikan dari instansi lain, bolehkah kita mendaftar beasiswa UHAMKA? Ini pertanyaannya kayaknya sama dengan yang sebelumnya ya. Karena dapat dari instansi lain, terus boleh nggak daftar yang di UHAMKA? Boleh. Jadi sama ini pertanyaannya dengan yang sebelumnya kayaknya. Oke, karena pertanyaannya sama, kita lanjut ya teman-teman. Ke pertanyaan berikutnya itu ada, jika kita mendaftar KIP lalu suatu saat IPK kita turun meskipun sedikit, apakah kita masih bisa memiliki hak dari beasiswa KIP atau hangus? Beasiswa itu kan per semester kita pasti harus memperpanjang ya dengan melampirkan bukti nilai dan keterangan aktif biasanya ya. Kalau beberapa ada yang nilai dan keterangan aktif gitu. Jadi kalau beasiswa itu kalau misalnya tidak memenuhi persyaratan pasti akan terhenti gitu ya. Akan terhenti, tapi nanti ketika kita memperbaiki itu biasanya akan bisa diproses kembali gitu. Oke, jadi kalau untuk persyaratan ini jika tidak memenuhi itu bisa terhenti ya teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah nilai C dapat menghambat kita untuk mendapatkan beasiswa di UHAMKA? Nilai C itu masih cukup ya, dan secara aturan akademik juga tidak haram gitu ya. Tidak haram. Kalau makanan tuh nggak haram gitu ya. Artinya boleh gitu. Jadi kalau menjadi penghalang sih tidak gitu. Cuma nilai C itu menjadi penghitungnya menjadi kecil aja jadinya ya, karena kalau C itu kan poinnya 2 gitu ya. Jadi biasanya nggak jadi penghalang, karena yang dilihat bukan nilai per mata kuliah, tapi yang dilihat IPK biasanya. Oke, jadi yang dilihat itu dari IPK yang teman-teman, bukan dari nilai per mata kuliah. Berarti kalau misalnya nilai C itu tapi dia punya prestasi di non-akademik itu bisa ya, Bu? Boleh, boleh. Kan kalau apalagi prestasi non-akademik kan pengajuannya bukan berdasarkan transkrip nilainya, tapi berdasarkan sertifikat atau bukti dia memenangkan sebuah lomba itu misalnya, gitu. Jadi nggak masalah. Oke, jadi nggak masalah teman-teman, nilai C itu nggak menghambat. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir kalau mau daftar beasiswa walaupun terkendala dari nilai C, misalnya itu bisa dari prestasi yang teman-teman miliki. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk mendapatkan beasiswa UHAMKA, apakah ada seleksi wawancara? Jika ada, biasanya wawancaranya itu seperti apa? Ya, seleksi wawancara ya ada ya, seperti beasiswa Lagsismu, Sang Surya, dan mungkin beberapa beasiswa lainnya. Kalau ditanya beasiswa, kalau ditanya wawancaranya itu seperti apa, yang pertama pasti ditanya, biasanya kita pasti ditanya motivasi mengajukan beasiswa gitu ya. Terus yang kedua pasti ditanya kenapa kita mengajukan beasiswa tersebut gitu kan. Lalu juga pasti terkaitan dengan prestasi dan seputar perkuliahan kita, artinya keaktifan kita berkuliah gitu. Kalau beasiswa nggak jauh-jauh pertanyaannya pasti demikian ya, karena kan lembaga yang ingin memberikan beasiswa itu pasti menginginkan bahwa beasiswa ini memang diberikan kepada orang yang tepat gitu ya, orang yang betul-betul membutuhkan, orang yang betul-betul sesuai dengan kriteria yang diinginkan gitu. Oke, jadi untuk beasiswa ini yang di UHAMKA beberapa juga ada seleksi wawancara, dan teman-teman gak usah khawatir kalau ada wawancara itu menyesuaikan sama keadaan teman-teman aja, diceritakan gitu ya, Bu.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa perbedaan beasiswa KIP dan KJMU? Perbedaan KIP sama KJMU. Kalau KIP itu Kartu Indonesia Pintar. Jadi seluruh Indonesia itu sama dan bisa, ya. Jadi teman-teman kita yang mungkin di Padang, yang mungkin di Jogja, yang mungkin di Surabaya gitu ya, itu bisa apply beasiswa KIP itu. Tapi itu juga pemerintah sudah memberikan kuota biasanya. Jadi nggak perlu khawatir, wah kalau KIP berarti saingannya seluruh Indonesia. Enggak juga. Karena biasanya pemerintah itu sudah memberikan kuota, misalnya untuk kampus A sekian, kampus B sekian, kampus C sekian, kampus D sekian gitu ya. Itu demikian. Kalau KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, jadi memang diperuntukkan bagi teman-teman yang warga DKI Jakarta. Nah, mungkin itu bedanya. Sama nominalnya ya, kalau nominal sih biasanya tiap beasiswa juga beda-beda ya. Oke, jadi yang membedakan itu nominal dan juga domisili teman-teman. Kalau KJMU emang dikhususkan untuk yang berdomisili di Jakarta, tapi kalau KIP boleh menyeluruh se-Indonesia, gitu ya Bu? Ya, tapi bukan domisili tempat tinggal ya, artinya catatan kependudukannya sebagai warga DKI Jakarta gitu. Oke, catatan kependudukannya ya teman-teman, bukan domisili tempat tinggal. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa bedanya beasiswa Lazismu dan beasiswa Sang Surya? Beasiswa Lazismu itu beasiswa yang diberikan oleh lembaga Lazismu yang ada di bawah naungan UHAMKA ya, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekahnya Muhammadiyahnya UHAMKA. Yang selanjutnya, jadi Lazismu itu punya dana yang memang diprioritaskan untuk pendidikan. Itu dananya itu dari apa namanya? Ya dari zakat, dari infak dan sedekah gitu ya. Jadi dan itu memang diprioritaskan untuk pendidikan. Itu yang kalau yang Lazismu. Kalau beasiswa Sang Surya itu yang beasiswa kader ya disebutnya. Artinya yang tadi Bu Ika sampaikan di awal, memang nanti teman-teman yang mendapatkan beasiswa Sang Surya itu diharapkan dapat mengabdi di amal usaha Muhammadiyah gitu. Baik, jadi bedanya kalau Sang Surya itu teman-teman diharapkan bisa mengabdi di amal Muhammadiyah ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya izin bertanya, di UHAMKA ada beasiswa yang namanya KJMU. Nah, KJMU ini bisa sampai S2 apa bagaimana, Bu? Setahu Bu Ika, KJMU masih untuk S1 saja, belum ke S2 dan S3. Oke, jadi KJMU ini hanya untuk mahasiswa yang S1 saja ya teman-teman, yang untuk Iya, S2 sementara itu ya. Mudah-mudahan ya. nanti bisa sampai S2 ya. Amin. Oh, berarti masih bisa diusahakan sampai S2 ya, Bu? Ya, kan kebijakan pemerintah itu bisa berubah ya. Tapi itu nanti kaitannya dengan kebijakan ya, bukan kita yang mengusulkan, bukan. Oke, jadi tergantung kebijakan pemerintah ya teman-teman. Untuk sekarang sih hanya sampai S1 saja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya izin bertanya, saya ingin mengajukan beasiswa KJMU, kira-kira adakah larangan sendiri dari pihak kampus? Tidak ada larangan ya untuk mengajukan beasiswa, malah kita menganjurkan kalau misalnya memang teman-teman bisa apply atau bisa memenuhi persyaratan gitu, karena tentu itu akan membantu untuk pembiayaan perkuliahan gitu. Jadi tidak ada larangan, silahkan. Dan untuk yang ingin mengajukan beasiswa KJMU itu pastikan data DTKS-nya itu terdaftar ya. Karena di tahun kemarin tuh teman-teman sudah banyak yang ngurus, ternyata ketika ngecek DTKS-nya nggak ada namanya gitu.
Oke, baik. Jadi tidak ada larangan ya teman-teman, tapi teman-teman menyesuaikan saja sama persyaratan selama mengikuti persyaratan dengan baik, maka beasiswa itu akan terus berlanjut. Oke, pertanyaan penutup mungkin terakhir ya Bu. Saya izin bertanya, apa yang akan dilakukan dengan KJMU apabila penerima KJMU ini sudah meninggal dunia? Kalau penerima KJMU meninggal dunia, maka itu dilaporkan dan dikembalikan. Ini kebetulan karena ada kasus di program studi PGSD ya kemarin itu ada salah satu mahasiswa yang meninggal dan posisinya Ananda itu mendapatkan beasiswa KJMU dan ketika Bu Ika berlapor itu bisa tidak dialihkan gitu ya ke yang lain. Ternyata itu tidak bisa, kita harus lapor dan mengembalikan karena memang datanya itu ya data Ananda yang meninggal dunia itu. Gitu. Oke, jadi untuk beasiswa KJMU ini apabila dia meninggal dunia, dia tidak bisa dialihkan ya. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari mahasiswa UHAMKA. Dan tidak terasa juga sudah sampai di penghujung acara. Izinkan saya menyimpulkan dari acara ngode hari ini, ngobrol-ngobrol hari ini, yaitu di UHAMKA ini ternyata banyak beasiswa yang bisa teman-teman mahasiswa ikuti gitu. Dan untuk persyaratannya itu tergantung dari kebijakan beasiswa yang disediakan. Dan ada juga transparansi dari informasi beasiswa yang ada di UHAMKA ini, salah satunya dari sosial media dan juga grup-grup WhatsApp itu juga sudah disebarkan gitu. Jadi teman-teman lebih ditingkatkan lagi aja literasinya kalau mau mengikuti beasiswa yang ada di UHAMKA. Seperti itu. Baik, Bu Ika, kalau ada motivasi nih bisa disampaikan kepada teman-teman mahasiswa yang lagi berjuang mau mencari beasiswa yang ada di UHAMKA, dipersilakan Bu. Ya, terima kasih Mediana. Jadi teman-teman segala sesuatunya itu tentu melalui proses ya, dan ketika kita kuliah ini adalah bagian dari proses dan jembatan kita untuk menghadapi masa depan yang insya Allah akan lebih baik gitu ya. Bagi teman-teman yang mungkin saat ini posisinya karena kita juga masih dilanda pandemi ya, jadi mungkin bagi teman-teman yang beberapa mungkin agak memiliki kesulitan dan kekurangan, yang pertama harus yakin bahwa rezekinya orang belajar itu ada, itu satu ya. Bu Ika dulu juga nekat, kuliah itu ada, rezekinya orang belajar itu pasti ada. Yang kedua, kitanya juga memang harus ikhtiar dan sungguh-sungguh gitu kan. Jadi ketika ada informasi, kita juga harus pintar mencari informasi dan seterusnya. Jadi kita harus sungguh-sungguh berusaha. Yang selanjutnya, semua ada jalan keluarnya. Jadi kalau misalnya memang apa namanya, ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, itu dikomunikasikan gitu ya. Jangan karena belum bayaran akhirnya nggak masuk-masuk karena absennya nggak ada misalnya gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu yakin teman-teman ketika kita bersungguh-sungguh maka Allah itu juga akan memberikan jalan yang terbaik untuk hambanya. Dan sekali lagi yang harus diyakini itu rezekinya orang sekolah itu pasti ada ya, jadi nggak perlu khawatir apa namanya, nggak perlu khawatir nanti nggak ada biaya dan seterusnya gitu ya. Dan kita juga harus mampu mengelola atau memanage keuangan dan juga gaya hidup ya Mediana ya. Kadang mohon maaf ya belum bayaran tapi handphonenya iPhone gitu kan lucu juga, pas ngadep Bu saya belum bayaran pas lihat handphonenya iPhone, Bu Ika aja handphonenya Oppo gitu kan. Nah, jadi misalnya demikian juga harus bijak mengelola keuangan dan juga gaya hidup kita supaya ya kita bisa menyelesaikan proses ini dengan baik.
Mungkin itu Mediana untuk teman-teman PGSD khususnya dan teman-teman UHAMKA pada umumnya. Bismillah, rezeki itu pasti ada, dan ketika kita sungguh-sungguh maka Allah dan para malaikatnya itu juga mencatat dan akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika, luar biasa banget ya teman-teman motivasi dari Bu Ika. Intinya manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Oke, sebelumnya kita ada penyerahan sertifikat untuk narasumber kita Bu Ika, dan kita minta dokumentasi dulu ya Bu ya. Di fotonya di sini? Iya Bu, fotonya di sini, di Zoom langsung. Ini operatornya masih ada ini? Iya Ibu, operatornya yang SS. Dimulai SS ya Bu. Oke. 1, 2, 3. Baik, ayo operator mungkin bisa diaba-aba dulu ya. Kalau mau share screen kan, mau screenshot. Oke, sebentar ya Medi. Satu, 3. Sudah ya. Baik, terima kasih kepada operator dan terima kasih juga kepada Bu Ika yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke podcast Ngode, Ngobrol Asik Hima PGSD. Dan terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa yang sudah menonton acara Ngode pada hari ini. Semoga informasi yang disampaikan pada acara ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman tentang beasiswa yang ada di UHAMKA. Dan teman-teman yang ingin mengikuti beasiswa yang ada di UHAMKA bisa melihat di sosial media. Baik, kalau gitu sebelum kita mengakhiri acara hari ini, supaya lebih semangat kita ada jargon nih untuk pejuang beasiswa. Jargonnya meraih beasiswa, jawabnya semangat, semangat, semangat. Gitu ya. Ibu boleh di on mic coba. Oke. Oke, biar nambah semangat nih buat teman-teman. Kita mulai aja ya. Meraih beasiswa, semangat, 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 semangat. semangat, semangat. Oke. Luar biasa banget ya perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih Bu Ika kepada atas waktunya. Saya Mediana selaku pembawa acara pamit undur diri. Dan buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hima PGSD. Sukses dan sehat semuanya ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih juga Ibu.